Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajarnya nih adik-adik. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari gerak dan gaya IPA fase D kelas 7 Kurikulum Merdeka part 1 gerak pada benda. Tujuan pembelajaran di video kali ini yaitu membedakan jarak dan perpindahan, membedakan kecepatan dan kelajuan, mempelajari macam-macam gerak, menjelaskan GLB dan GLBB, serta menyelesaikan soal GLB dan GLBB. Bagaimana cara kalian datang ke sekolah? Apakah naik mobil, naik motor, atau berjalan kaki? Tahukah kalian berapa jarak yang ditempuh dari rumah kalian? Dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengetahui hal tersebut? Mari kita mempelajari materi kali ini dengan penuh semangat. Contoh, perhatikan jarak dan perpindahan yang dialami oleh seorang siswa. Pada saat seorang siswa sampai di sekolah, tiba-tiba dia merasakan sakit perut. Ibu guru memerintahkan dia untuk pulang ke rumah. Jaraknya yaitu 100 meter ditambah 100 meter menjadi 200 meter. Jarak dari rumah ke sekolah ditambah dengan jarak dari sekolah kembali ke rumah. Sedangkan perpindahannya yaitu 0, kembali ke posisi semula atau tidak melakukan perpindahan. Contoh lainnya yaitu perhatikan jarak dan perpindahan yang dialami oleh kupu-kupu. Jaraknya yaitu dari AB ditambah BC yaitu 3 meter ditambah 4 meter menjadi 7 meter. Sedangkan perpindahannya yaitu AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat yaitu 5 meter. Selanjutnya yaitu perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda, panjang total lintasan. Sedangkan perpindahan yaitu panjang lintasan awal dan akhir benda berada, yaitu panjang dari posisi awal ke posisi akhir. Perbedaan kecepatan dan kelajuan. Kelajuan merupakan besaran skalar yang memiliki nilai tanpa arah. Kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh dengan satuan meter per second atau kilometer per hour. Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Sedangkan kecepatan, yaitu kecepatan merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan memiliki arah. GPS pada kendaraan dapat menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu. Kecepatan berkaitan dengan perpindahan dengan satuan meter per second atau kilometer per hour. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan adalah GPS atau Global Positioning System. Gerak benda terbagi menjadi 2 berdasarkan titik acuan pengamat, yaitu gerak semu, yaitu gerak yang tidak sebenarnya seolah-olah bergerak padahal tidak, dan gerak sejati, yaitu gerak sebenarnya atau gerak nyata. Contoh dari gerak semu yaitu gerak pohon seolah-olah mundur jika dilihat dari kendaraan yang melaju. Gerak matahari seolah-olah mengikuti kita. Contoh gerak sejati yaitu gerak benda berdasarkan bentuk lintasannya. Ada gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Gerak benda berdasarkan kecepatan itu ada gerak lurus. Gerak lurus dibagi menjadi 2. Gerak lurus beraturan dapat disingkat dengan GLB, kecepatannya tetap dan percepatannya 0. Dan gerak lurus berubah beraturan dapat disingkat GLBB. GLBB dibagi menjadi 2. Ada GLBB dipercepat, yaitu kecepatannya meningkat, dan GLBB diperlambat, kecepatannya menurun. Gerak lurus berubah beraturan atau GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Berikut merupakan grafik GLB, grafik jarak terhadap waktu, dan grafik kecepatan terhadap waktu. Rumus gerak lurus beraturan yaitu V sama dengan S per T, S sama dengan V kali T, dan T sama dengan S per V. Dengan keterangan
V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per second, S sama dengan jarak dengan satuan meter, dan T untuk waktu dengan satuan second. Contoh soal GLB. Yang pertama, seorang pelari dapat berlari dengan kecepatan 2 meter per detik. Berapa jarak yang dapat ditempuh selama 8 menit? Untuk menjawab soal berikut, kita jabarkan terlebih dahulu. Diketahui V sama dengan 2 meter per second, T sama dengan 8 menit. T sama dengan 8 dikali 60 second menjadi 480 second. Yang ditanyakan adalah jarak yang dapat ditempuh. Dijawab dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T. S sama dengan V dikali T. Dimasukkan datanya dan diperoleh jaraknya yaitu 960 meter. Jadi pelari tersebut akan menempuh jarak 960 meter dalam waktu 8 menit. Soal nomor 2, Budi mengendarai sepeda motor menempuh jarak 244 km dalam waktu 2 jam. Berapa kecepatannya dalam satuan internasional atau SI? Diketahui S sama dengan 144 km yang dikonversikan ke meter menjadi 144.000 dan T sama dengan 2 jam yang dikonversikan ke detik menjadi 7.200. Yang ditanyakan adalah kecepatan dengan satuan internasional. Dijawab dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T, yaitu 144.000 dibagi dengan 7.200 sehingga menghasilkan 20 meter per second. Jadi kecepatan Budi mengendarai motor adalah 20 meter per second. Selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya konstan. Berikut merupakan grafik gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, ada grafik percepatan terhadap waktu, B, grafik kecepatan terhadap waktu, dan C, grafik jarak terhadap waktu. Berikut merupakan ilustrasi GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Cara membacanya yaitu dari kanan menuju kiri. Jadi, ketika GLBB dipercepat, semakin ke kiri titik-titiknya semakin renggang. Artinya, kalau semakin renggang, maka kecepatan benda semakin cepat, sehingga menandakan GLBB dipercepat. Begitupun sebaliknya untuk GLBB diperlambat. Berikut merupakan rumus GLBB. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. S sama dengan V0 ditambah VT dibagi 2 dikali T. Dengan keterangan VT untuk kecepatan akhir atau kecepatan setelah T second dengan satuan meter per second, V0 sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per second, A untuk percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, T untuk selang waktu dengan satuan second, dan S adalah jarak tempuh dengan satuan meter. Berikut merupakan contoh soal GLBB. Yang pertama, benda yang semula diam kemudian didorong sehingga bergerak dengan kecepatan tetap 4 meter per second kuadrat. Berapakah besar kecepatan benda tersebut setelah bergerak 6 second? Penyelesaiannya yaitu diketahui V0 sama dengan 0, A sama dengan 4 meter per second kuadrat, dan T sama dengan 6 second. Yang ditanyakan adalah VT. Dijawab dengan menggunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. 0 ditambah 4 meter per second kuadrat dikali 6 second, yaitu 24 meter per second. Jadi kecepatan benda tersebut setelah bergerak 6 second adalah 24 meter per second. Yang kedua, mobil yang semula bergerak lurus dengan kecepatan 6 meter per second berubah menjadi 12 meter per second dalam waktu 6 second. Bila mobil itu mengalami percepatan tetap, berapakah jarak yang ditempuh dalam selang waktu 5 second itu? Penyelesaian diketahui V0 sama dengan 6 meter per second, VT sama dengan 12 meter per second. T-nya yaitu
5 second yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh dalam waktu 5 second tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menyelesaikan persamaan percepatannya terlebih dahulu. Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. 12 meter per second sama dengan 6 meter per second ditambah A dikali dengan 5 second. 12 dikurangi 6 sama dengan 5A. A sama dengan 6 per 5. A sama dengan 1,5 meter per second kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan percepatan A, maka dihitung jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 5 second dengan menggunakan rumus S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Dimasukkan data-datanya sehingga diperoleh jarak yang dapat ditempuh dalam selang waktu 5 menit yaitu 45 meter. Nah, setelah kita mempelajari materi ini dan membahas contoh-contoh soal, sekarang mari kita uji kemampuan kalian. Soal yang pertama yaitu faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sebuah benda dapat bergerak dengan cepat. Dan soal yang kedua, jika sebuah benda bergerak dengan sangat cepat, apakah keuntungan dan kerugian atau resiko yang akan muncul? Tulis jawaban kalian di buku catatan kalian ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.